Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar? Insya Allah semua baik ya kabarnya. Oke, jadi pada malam ini kita kedatangan pembicara yang sangat inspirasional sekali, Kak Nul Rahman. Nah, di sini kita bakal membahas tentang sesuatu yang bertema budaya dan perkembangan bahasa asing di negeri piramida. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahman. Saya adalah orang Mesir asli. 2 tahun lalu saya mulai belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Dan saya punya banyak teman orang Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar di sini. Jadi alhamdulillah sekarang saya bisa setelah 2 tahun sudah bisa bicara bahasa Indonesia. Wah, dan keren sekali, Kak. dan sebentar lagi insya Allah saya akan menjadi orang Indonesia. Nah, gimana nih Kak, kisah-kisah Kakak dari Indonesia ke Mesir? Apa sebelumnya Kakak pernah ke Indonesia, Kak? Saya belum pernah ke Indonesia. Oke. Tapi insya Allah akhir tahun ini saya akan ke Indonesia. Jadi Kak Nur Rahman ini 2 tahun ya Kak ya, belajar bahasa Indonesia di Pusat Budaya di Kairo Kak ya. Nah, Iya. gimana Kak kesan dan gimana ya pengalamannya saat belajar bahasa Indonesia di sana? Di sana saya kira kalau mau belajar bahasa Indonesia dengan benar-benar harus di Pusat Kebudayaan Indonesia. Karena guru-guru di sana sangat pandai, sangat rajin. Tapi sayangnya sekarang semuanya online. Iya, Tapi dulu itu ada banyak aktivitas di pusat di sana. Ada bukan hanya belajar bahasa, ada juga berlatihan silat juga. Ya. Ada menari seperti itu. Semua tentang budaya juga ya Kak ya? Iya. Hal apa yang membuat Kakak tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Ayo Kak, mungkin bisa diceritain. Iya, dulu saya ikut latihan silat di Buskin, Pusat Kebudayaan Indonesia. Dan dari latihan itu kami menggunakan banyak kata-kata bahasa Indonesia, kata-kata Indonesia. Jadi saya tidak begitu mengerti itu artinya apa. Dan saya suka tahu semua sesuatu. Saya tidak suka kalau ada kata saya mendengar dan saya tidak tahu artinya apa. Ya udah, setelah itu saya Tanpa pikir panjang, Kakak langsung ikut ya? Ikut belajar? Iya, karena saya suka belajar bahasa umumnya. Saat Kakak belajar bahasa Indonesia, apakah banyak juga Kak dari orang Indonesia yang di sana? Iya, semua guru-guru di sana orang Indonesia. Semua guru-guru orang Indonesia ya Kak. Gimana sih Kak perkembangan bahasa di Mesir? Apakah penduduknya itu menggunakan satu bahasa Arab semuanya, atau adakah bahasa-bahasa lain yang mungkin digunakan di sana Kak? Nah, di tempat yang saya pelajari bahasa, ada bahasa, mereka menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau ada satu kalimat nggak bisa menjelaskan pakai bahasa Arab, mungkin pakai bahasa Inggris. Tapi itu aja. Dan mereka memakai bahasa Arab di tingkat 1 aja. Tapi tingkat selanjutnya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu sangat mudah, jadi nggak usah. Oke Kak, nah di sini saat Kakak belajar 2 tahun di pusat bahasa itu, apakah itu semacam seperti asrama gitu Kak? Atau Kakak pulang pergi? Pulang pergi. Nginap di situ? Oh, pulang pergi. Iya, itu hanya 3 kali seminggu, 1,5 jam. 1,5 jam, dan Kakak udah sejago ini? Dari 1,5 jam dan 2 tahun. Wah, teman-teman, ini bisa dijadikan inspirasi banget. Kak Nur belajar selama 2 tahun, seminggu 3 kali ya Kak ya? Seminggu 3 kali dan hanya 1,5 jam udah selancar ini. Saat Kak Nur belajar bahasa Indonesia di 2 tahun di pusat pembelajaran di Kairo, apakah Kak Nur ada suka dan dukanya Kak? Seperti Kak Nur itu ada nggak waktu susahnya Kak Nur saat
belajar bahasa Indonesia, dan waktu kakak tuh sempat ngedown karena kakak nggak ngerti atau apa karena Indonesia semudah itu kak, jadi Kak Nur tetap terpacu gitu. Dan satu, bahasa Indonesia sangat sangat mudah. Jadi bagi saya itu tidak ada susah untuk belajar bahasa Indonesia. Iya. Tapi dan ada satu lagi, karena orang yang mengajar bahasa Indonesia itu mereka sudah lama di Mesir. Jadi mereka tahu budaya dan mereka tahu bagaimana berhadap sama kami. Mm-mm. Tapi Mm. bagi saya ada Mm-mm. adat yang sedikit beda di Iya. kepribadian orang Indonesia umumnya. Orang Indonesia Gimana? diam dan tenang seperti itu. Tapi orang Mesir sangat cepat, sangat mau melakukan sesuatu dengan cepat. Heeh. Jadi bagi kami orang Indonesia kelihatan seperti mereka tidak peduli. Kalau misalnya mau melakukan Iya sesuatu, kak. dan mereka sangat diam, sangat tenang. Mereka kelihatan tidak peduli. Seperti Iya itu. kak. Itu susah Ngerti bagi ngerti. kami. Oke. Gitu ya kak ya. Nah, oh jadi gini kak, orang Indonesia tuh terlihat seperti gak peduli, kayak diem, kayak gimana ya kak ya, kayak kesannya gak mau ngerjain gitu ya kak ya, padahal kita tuh emang begitu. Oke kak, aku Iya. ngerti. Heeh. Dan orang Mesir sangat 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 cepat. Jadi kalau kami misalnya kami mulai bekerja mungkin terlambat sedikit dengan orang Indonesia itu sedikit terlambat. Tapi kami bisa menyelesaikan itu sangat cepat. Karena Mm-mm. saya sudah bilang kamu, yakni bagi kami, bagi kami itu tenang. Cara mereka tenang. Dan saya Iya. saya sebenarnya saya suka itu. Orang Indonesia saya sangat suka itu karena kami bagi orang Mesir tidak bisa seperti itu. Dan saya Gak bisa suka orang santai yang ya kak ya. iya nggak bisa santai, dan itu membuat orang Mesir bisa cepat sakit, seperti bisa cepat mati. Lanjut lagi nih kak. Eh, ada nggak kak daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda di setiap tempat? Seperti contohnya kan Indonesia. Indonesia itu banyak budaya ya kak ya. Jadi di berbagai tempat bahasanya beda-beda. Kayak mungkin mereka ada budayanya sendiri, seperti bahasa bahasa daerah Jawa misalnya, atau bahasa Iya, Indonesianya gitu sendiri. Pasti beda-beda kan kak. Nah, bagaimana kak kalau misalnya di Mesir atau di sana gitu? tidak. Kalau di Indonesia ada bahasa suku, Ya tapi benar. di Mesir kami di sini menggunakan bahasa Arab. Cara menggunakan itu Oh, aja. seperti Itu logatnya ya, di Kak ya? semua, Kayak iya, itu di semua negara Arab. kalau misalnya budaya di Mesir, Kak, pernikahannya tuh seperti apa, Kak? Kalau tentang pernikahan nih, Kak. Kita bahas tentang budaya-budaya ini. Iya, kalau pernikahan yang saya Mm-mm. tahu tentang Ya. Indonesia bisa bunya pacar. Kalau di Mesir di sini tidak Oh, boleh oke. bunya pacar. Jadi di Mesir kami tunangan, dan Oh, tunangan itu lama, bisa ah, waktunya lama, seperti mungkin sampai 5 tahun. iya, Kak. Beda sekali, ya. Iya. Heeh. Wah, lama J- banget ya, Kak ya? karena di sini mereka tidak boleh mengenal satu dengan lain. Jadi mereka mengenal eh, lewat tunangan itu. Tapi acara pernikahannya nggak ada, Kak ya? Ada. Setelah itu Hmm, ada acara nikah. langsung. Jadi di sini bukan langsung. Itu tergantung. Mereka akan menikah kapan. Mereka sudah saling kenal seperti itu. Jadi ada dua Wah. acara. Acara tunangan dan setelah itu acara nikah. Tapi kalau untuk menunggu 5 tahun, sabar sekali Iya, ya, Kak ya? lama sekali. Tapi Iya. biasanya di sini Mm-mm. biasanya itu 5 tahun itu yang lama sekali. Tapi yang biasanya mungkin 1 tahun, 2 tahun. Kalau misalnya makanan, gimana Kak? Ceritain kita dong Kak, makanan di Mesir tuh kayak gimana sih?
Iya, itu beda. Ada satu bedaan. Di Indonesia, Tahu banget ya Kak Nur kalau perbedaannya sama Indonesia. iya, di Indonesia kalau mereka sarapan harus makan nasi. Kalau mereka tidak makan nasi, itu artinya mereka belum sarapan. Belum Di sarapan. sini, iya, di sini mereka harus makan roti. Kalau kami tidak memakan roti, artinya kami belum Belum sarapan. sarapan. Ada nggak suatu kebiasaan yang harus dilakukan gitu Kak di Mesir? Kayak hal-hal yang wajib atau hal yang khusus yang mereka harus lakukan di sana? Eh, Tentang orang Mesir suka begadang, Mm-mm. tidak bangun pagi. Mm-mm. Jadi itu sedikit beda dengan orang Indonesia. Orang Mm. Indonesia bangun pagi, tapi di sini kami kami mulai bekerja itu tidak sebagai orang Indonesia. Ada beberapa provinsi Mm-mm. itu setelah siang, mungkin jam 1 Oh. Apakah sampai malam juga Kak? Atau cukup sampai sore aja? sampai malam. Orang Oh, Mesir suka malam-malam. Tapi di sini kalau tentang sekolah, iya, sekolah orang yang bekerja di sekolah harus berbagi. Dan ada satu mm-mm. lagi, itu adat. Ya, Kalau ada orang, misalnya ada orang meninggal, ya. harus kami memakai warna hitam. Kalau tidak memakai warna hitam, itu artinya tidak menghormati orang yang sudah meninggal ini. Makanan Mesir lebih ke yang manis gitu atau gurih-gurih, Kak? Terus tingkatan pedasnya beda nggak sama Indonesia? Orang Mesir tidak suka makanan pedas. Oh iya, Atau Kak. Wah, sebenarnya orang Mesir tidak bisa makanan pedas. beda Jadi jauh ya, Kak ya? Di iya, Indonesia tidak bisa kalau tidak pedas. itu satu. Dan makanan manis, kalau makan makanan manis itu sendiri, tidak dengan makanan yang utama. Makanan utama tidak manis. Ada rekomendasi makanan favorit di Mesir nggak? Kayak kakak suka makan apa? Rekomendasiin dong, kayak gitu. Saya suka makan ayam bakar dan ikan bakar. Itu secara Mesir. Karena di Oh, sini ada cara khusus untuk membakar ayam dan masaknya. ikan.